Shalom, rekan-rekan muda. Kita bertemu lagi di dalam program MyFilio. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun kita lewat streaming channel YouTube. Saya Pendeta Henry Lo dari GMI Cireh Semarang. Senang bisa bersama-sama dengan rekan-rekan muda. Hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, sharing firman, dan berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Hari ini saya ingin ajak kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita bahwa apa yang ada di dalam hidup kita yang mungkin kita nggak pernah sadari, kita nggak pernah pikirkan, itu Tuhan sebenarnya sediakan bagi kita. Amin. Ada sebuah pujian yang saya ingin ajak kita nyanyikan pada saat ini, yang mengatakan bahwa apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang nggak pernah telinga kita dengar, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah sanggup untuk melakukan perkara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Katakan sekali lagi. Apa yang tak dilihat mata, amin, tak pernah didengar telinga, tak pernah dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasanya tak berubah. Amin. Saudara, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar telinga, disediakan Allah bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dan Allah sanggup untuk melakukan setiap perkara. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar bagi kita. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan.
Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu karena Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Itu karena Engkau mengasihi kami. Engkau melihat hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau rela naik ke atas kayu salib supaya kami dimenangkan, supaya kami ditebus. Kami percaya, hamba-Mu percaya, para kaum muda yang hari ini melihat tayangan ini, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan mereka bernilai di hadapan-Mu, sehingga Engkau rela mati bagi mereka untuk menebus dan menyelamatkan mereka. Saat ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat di mana setiap kaum muda pada saat ini menyaksikan. Hadirat-Mu dinyatakan, biarlah lawatan-Mu dinyatakan juga ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sangat senang dengan sebuah pujian yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini siapa sih gitu loh. Kita ini adalah biji mata Tuhan. Lagu yang sudah cukup lama, yang mungkin rekan-rekan pemuda semua pasti tahu ya, gitu ya. Kalau saya nyanyikan pasti kita tahu semua. Lagu yang sudah cukup dikenal, tapi pujian ini benar-benar menolong kita untuk memahami bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Kita yang sebenarnya tidak layak, kita sebenarnya begitu banyak dosa, tetapi karena Tuhan memandang kita begitu bernilai di hadapan Tuhan, Tuhan menjadikan kita seperti biji matanya. Saudara tahu nggak, biji mata itu sangat berharga. Saudara tahu nggak kenapa kita dikatakan seperti biji mata Tuhan? Karena biji mata Tuhan itu selalu dilindungi. Kita begitu bernilai. Mari saya ingin ajak kita nyanyikan pujian ini. Kita mau katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan sama-sama, kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia Tuhan yang Kau rasakan, nyanyikan sama-sama. Kasih setia yang Ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ya Tuhan? Sehingga kami boleh menjadi biji mata Tuhan. Sehingga kami boleh begitu bernilai di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah hadirat-Mu nyata pada saat ini Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan siapa kami di hadapan Tuhan. Kita katakan sekali lagi, katakan siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Angkat tanganmu, katakan siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bersama dengan Kevin. Tadi belum sempat kenal ya. Kevin, anggota P3MI Semarang, bersama dengan saya, mendampingi saya pada hari ini. Nah, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik, yaitu You are precious, engkau berharga. Saya ingin ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah
Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat ini berbicara tentang kebenaran yang luar biasa bahwa kita, ya, rekan-rekan muda dan saya itu adalah orang yang berharga, ciptaan Tuhan yang berharga. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, saya ini suka hobi otomotif gitu ya, suka lah ya, walaupun nggak sanggup belinya gitu ya. Suka banget dengan yang namanya kendaraan, dunia otomotif itu saya suka sekali. Nah, saudara, di dunia otomotif itu ada beberapa pabrikan mobil yang memang membuat mobil itu dengan handcraft gitu ya, dengan made by hand gitu ya, dibuat dengan tangan ya. Ada beberapa pabrikan terkenal yang mobilnya itu kalau dijual tuh harganya berember-ember gitu ya, MM-an gitu, luar biasa ya. Nah, Rolls Royce, Bentley dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena mobil-mobil itu dibuat dengan tangan, dengan ketelitian dan lain sebagainya, orang-orang yang membuatnya itu jadi nilainya menjadi sangat tinggi sekali. Demikian juga beberapa alat musik begitu ya. Kalau yang handmade itu tuh biasanya harganya tuh pasti jauh lebih mahal ya daripada yang bikinan pabrik gitu ya. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, demikian pula dengan kita. Di pujian awal tadi dikatakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yang bernilai di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita dibentuk, diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Coba saya ingin ajak kita buka di kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara. Kejadian pasal yang kedua, saudara. Kita bisa lihat ya. Nah, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan bunyi demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, membentuk manusia itu, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan membedakan penciptaan antara tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Ketika dia ciptakan hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, binatang, dia berfirman lalu jadi. Dia berfirman lalu jadi. Tapi khusus untuk manusia, dia membentuk manusia itu dari debu tanah. Tuhan turun tangan dan dia membentuk. Dalam bahasa Inggris dikatakan form, ya. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat betapa bernilainya kita karena tangan Allah sendiri yang membentuk kita. Jadi kita ini sangat bernilai di hadapan Tuhan. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung merancangkan karya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan langsung merancangkan rencana penyelamatan manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan rencana penyelamatan manusia itu semakin menandakan bahwa engkau dan saya sungguh-sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan manusia punya nilai yang sangat tinggi. Di mata Tuhan bahwa kita ini sangat berharga. Jadi ayat tadi menjelaskan kepada kita betul-betul bahwa engkau, saya sangat bernilai. Kita beda dari binatang, kita beda dari tumbuhan. Kita bisa berkarya bagi Tuhan. Jadi ini kebenaran pertama yang saya ingin sharingkan bagi kita, bahwa kita adalah berharga, dibentuk oleh Tuhan. Bahkan ketika jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak buang manusia, tidak jadi produk gagal, tapi Tuhan justru merancangkan penyelamatan manusia dengan nilai dan harga yang begitu mahal. Ditebus bukan dengan emas dan perak, ditebus, diselamatkan bukan dengan materi, tapi ditebus dengan nyawa Tuhan sendiri. Kalau kita ditanya berapa nilaimu, nilai kita senilai nyawanya Tuhan Yesus.
Tuhan yang unlimited, dia bersedia limited, dilimitasi, dibatasi masuk ke dalam dunia lalu menyelamatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu setelah kita mengetahui bahwa diri kita berharga di mata Tuhan, apa yang mesti kita lakukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, barang yang bernilai tinggi pasti digunakan untuk yang baik, sesuai dengan nilainya. Saudara, kalau kita tahu bahwa kita ini bernilai, tentu apa yang keluar dari hidup kita, apa yang menjadi karya kita juga harus bernilai sama dengan nilai kita. Harus sepadan dengan keberhargaan diri kita. Jadi kalau poin pertama tadi berkata bahwa kita ini sangat bernilai di hadapan Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan, bahkan dibutuhkan nyawa Tuhan untuk menyelamatkan kita. Lalu implikasinya adalah kita mesti lakukan hal-hal yang memang sesuai dengan nilai diri kita. Jadi itu yang mesti kita lakukan, yang mesti kita nyatakan di dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan bahwa kita ini diciptakan Allah. Ya, coba kita buka satu bagian firman Tuhan ya di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini ciptaan Tuhan. Dan kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang keluar, yang sepadan dengan nilai yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan hal-hal yang memang sesuai dengan nilai kita. Waktu kita melayani, layanilah dengan excellent. Waktu kita bekerja di kantor, kerjakanlah pekerjaanmu dengan baik, dengan kualitas yang tinggi, bukan kualitas ece-ece atau asal-asalan, tapi berikan yang terbaik. Itu baru pas, baru sepadan dengan nilai kita. Amin. Nah, oleh karena itu kita belajar pada hari ini untuk memahami kebenaran ini, sehingga kita menjadi anak-anak muda yang kualitas hidupnya itu benar-benar nyata, saudara. Itulah sebabnya Paulus ngomong sama Timotius, janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Nah itu, jadilah teladan artinya kita punya standar tuh tinggi, sehingga kita bisa jadi teladan. Jadi set your standard tinggi, benar-benar tinggi, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian kita, dan tingkah laku kita. Nah, saya berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk firman ini, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, yang nyata bagi setiap kaum muda yang saat ini menyaksikannya. Berkati ya Bapa. Roh Kudus meteraikan firman Tuhan di dalam hati setiap kaum muda yang menyaksikan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, ada satu lagu yang juga merupakan salah satu favorit saya. Ya, lagu ini menyatakan bahwa hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Saya ingin ajak kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya, pujian ini, hidupmu berharga bagi Allah. Yang belum bisa, mari kita sama-sama belajar. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Amin. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan
disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saya ingin ajak kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Sama-sama katakan, bulu yang terpulang, bulu yang terpulang akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkan. Akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Katakan, bulu yang terpulang, bulu yang terpulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sungguh yang telah pudar, sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tuhan, kami mau jadikan Engkau jadikan terang untuk kemuliaan-Mu. Kami mau Tuhan Kau pakai ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pujian ini boleh memberikan kepada kami pemahaman bahwa hidup kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus saat ini bekerja di tengah setiap anak-anak muda. Kalau ada di antara mereka yang pada saat ini merasa diri mereka tidak berharga, tidak bernilai, biarlah Roh Kudus melawat pada saat ini. Tuhan, nyatakan kasih-Mu bagi mereka, karena Kau mati bagi mereka ya Tuhan. Kau mati bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi mereka yang dalam studi. Mereka sedang menempuh studi mereka dimanapun. Biarlah Tuhan Kau memberkati dan memberikan hikmat. Dalam studi pun mereka menjadi teladan, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Kalau mereka jauh dari keluarga mereka, kami percaya Tuhan juga yang akan menghibur, mendampingi, dan menuntun langkah mereka tetap di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang bekerja saat ini. Biarlah Tuhan di dalam pekerjaan mereka, mereka juga boleh set standar yang tinggi. Mereka sungguh-sungguh menyatakan teladan, menyatakan terang, garam
di tengah-tengah pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi kemuliaan Tuhan yang dipancarkan di tengah-tengah marketplace ya Tuhan. Tuhan berkati mereka juga yang saat ini mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, berikan mereka hati yang bersandar kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong. Dan kami percaya Tuhan juga Engkau memberkati pergumulan iman. Kami sungguh rindu melihat jemaat Tuhan, anak-anak muda secara khusus, bertumbuh menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Pakai mereka ya Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, hamba-Mu berdoa, Tuhan lindungi kami semua dari terpapar COVID-19 ya Bapa. Namun Tuhan, jikalau ada pada saat ini mereka yang sedang sakit akibat COVID ataupun sakit penyakit lainnya, kami berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan ya Bapa. Disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia. Secara khusus di waktu-waktu mendekat ini kami akan melakukan konferensi agung. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati konferensi agung ini boleh berjalan dengan baik. Bukan untuk kepentingan manusia, namun untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan dan menggenapi kehendak Allah di dalam gereja Tuhan, di GMI ya Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus anak-anak muda untuk kemuliaan Tuhan.